Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rambu Putra dengan NIM 2329. Sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kalau Bapak bilang baik, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Nah, untuk sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Herito bisa dibuka. Siapa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini ada yang berkata semua. Baik, alhamdulillah kalau berkata semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira ada ingat nggak minggu kemarin kita bahas tentang apa? Jadi kemarin kan kita habis bahas tentang rantai makanan nih. Kali ini kita bakal jauh-jauh dari rantai makanan, yaitu tentang buah juga. Jadi adalah jauh hidup kupu-kupu. Kira-kira kalian tahu nggak itu kupu-kupu? Serangga terus nah, jadi ini untuk kelompok kupu-kupunya. Dan apa sih kupu-kupu itu? Kan istilahnya kayak serangga yang cantik nih. Ternyata kupu-kupu itu nggak langsung hadir dengan sayap di dalam. Ternyata kupu-kupu itu sebenarnya melalui beberapa proses tersendiri. Proses ini dapat disebut dengan jauh hidup kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami 4 proses utama. Yang pertama adalah telur, yang selanjutnya ada ulat, kepompong, dan lalu kupu-kupu dewasa. Nah, telur ini itu terjadi ketika kupu-kupu dewasa betina meletakkan telur di bawah daun. Kemudian setelah beberapa hari, telur ini akan menetas menjadi ulat. Nah, ketika ulat ini menetas, ulat ini akan makan banyak daun hingga ukuran dia naik berkali-kali lipat. Ketika setelah beberapa kali dibuat, ulat ini akan memasuki proses yang selanjutnya, yaitu proses kepompong. Dalam proses kepompong ini, kupu-kupu biasanya nggak dapat makan dan minum, jadi dia hanya diam selama beberapa waktu. Hingga akhirnya kupu-kupu menjadi kupu-kupu yang dewasa dan siap terbang untuk memulai siklus lainnya. Siklus ini dapat digambarkan dengan alat yang berbeda. Jadi dari telur lalu masuk ke apa mas tadi itu? Ulat, terus setelah itu nah, ketika sudah kembali ke kupu-kupu dewasa, proses ini akan terus berulang. Dan ini adalah gambaran ketika proses ini berputar dari jauh hidup kupu-kupu. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu masih sama untuk anak-anak ya. Sebelumnya supaya semangat dulu boleh ya? Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat ya, walaupun udah siang seperti ini biar nggak ngantuk ya. Oke. Untuk selanjutnya ini Bapak masih materi yang sama, tapi kita masuk ke materi penjaskes ya. Jadi nanti kita akan bergerak. Untuk anak-anak siap bergerak apa enggak? Siap. Siap dong, jangan bosan. Siap bergerak apa tidak? Siap. Oke, siap ya. Untuk gerakannya nanti ada 4. Nanti Bapak minta 4 anak maju untuk mempraktekkan semua gerakannya. Nah, ini ya. Tapi sebelum itu biar makin semangat, coba ini Bapak pengen tulis ini dulu ya, namanya. Tapi nanti nyanyikan.
ada yang bawa spidol nggak? Bawa, Pak. Oke, pinjam bentar ya. Iya. Kasih. Sama. Nanti kita akan nyanyi bersama biar semangat ya. Karena ini pembelajarannya adalah Pengaskes, Bapak minta untuk anak-anak juga bergerak bersama-sama ya biar kita nanti siap. Jadi kita belajar daun hidup kupu-kupu sekaligus ini membuat badan kita sehat. Boleh? Oke? Oke, siap. Slide selanjutnya. Nah, ini ada 4 gerakan. Untuk Mas Janito bisa dibaca untuk yang pertama. Posisi duduk terlentang sambil mengangkat kaki dan badan. Betul ya, ini gerakan pertama itu adalah gerakan telur. Nah, ini pelajarannya kan tidak skes, jadi Bapak contohkan langsung ya, gerakan telur kan itu terlentang ya, tapi karena posisinya di lantai, takut kotor, jadi Bapak contohkan cuma ini saja, kontrol, yang seperti ini, diam. Gerakan telur sendiri ini masuk ke dalam gerakan apa kemarin pembelajarannya? Lokomotorik apa non lokomotorik? Lokomotor atau non lokomotor? Non lokomotor, betul. Mas Hardito sama yang lain ya. Untuk gerakan yang lokomotor itu seperti apa? Terpindah? Tempat contohnya? Lari dan lain-lain ya. Ini untuk gerakan selanjutnya boleh dibaca Mbak Marisa? Merangkak. Ini ada ya gerakan apa? Berawat. Jadi kupu-kupu itu sebelum menjadi kupu-kupu dia tadi sudah dijelaskan ya sama Bapak Tansi, telur dulu, kemudian menjadi ulat, setelah telur menetas menjadi ulat. Nah, ulat sendiri gerakannya kan seperti apa ya? Seperti itu ya, merangkak. Bapak nggak bisa contohin karena ini kotor ya, mungkin seperti itu saja ya. Nanti Bapak minta dari anak-anak maju mengenai satu-satu. Mau ya? Harus mau, kalau nggak mau harus nggak. Nomor 3 untuk Mbak Nasya dibaca. Ya, yang ketiga adalah gerakan kepompong ya, mudah sekali ya. Kalau tadi nomor 2 gerakan tulang itu kan bergerak ya dari satu posisi ke dari satu tempat ke tempat lainnya. Berarti gerakan apa Mas itu? Lokomotor ya. Kalau yang kepompong itu posisi berdiri, tangan menempel ke atas dan salah satunya diangkat. Nah, jadi seperti ini. Kepompong kan diam ya. Kepompong itu diam, sadar, tapi nanti kalau ada waktunya dia itu ideal menjadi kupu-kupu seperti itu ya. Yang keempat itu boleh dibaca nggak untuk Mbak aja? Oh, Mbak Nova. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak posisi badan berdiri ya, berarti kalau anak-anak bisa contohkan nanti ya, tangan terbuka kemudian bergerak seperti kupu-kupu seperti ini sambil berlari dan berlompat-lompat ya. Nanti ada yang nontonin. Ini termasuk gerakan apa Nana? Gerakan lokomotor. Nah, itu hanya gampang gerakan aja ya. Untuk lebih mudahnya bisa nggak praktek langsung? Bisa nggak gerak langsung? Untuk Mas Hendito minta tolong ya Mas Hendito ya untuk contohin untuk main Bapak di depan, karena ini gerakannya mudah jadi pasti cepat paham. Gerakan yang pertama tadi seperti yang Bapak contohin. Yang pertama gerakan telur. Gerakan telur itu diam, tangan kita membuk di mendekat di kaki. Ya. Gerakan telur ini
bermanfaat sekali anak-anak ya. Gerak selanjutnya Pak. Oke, gerakan selanjutnya ada gerakan ulat. Gerakan seperti ini Mas Rito, tangannya seolah-olah jalan ya, ulat ya, pindah posisi. Ya. Oke. Kemudian untuk gerakan pokok Mas Rito, sudah paham nanti ada dijelasin ya, contohin. Posisi berdiri, kaki naik ke atas satu, sama tangannya itu naik ke atas. Nah, ini gerakan ke pokok Mas Rito. Itu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti anak-anak yang lain yang belum latih juga jangan ini ya, jangan rasa senang dulu. Nanti tak buatin tugas, tak suruh buat tugas video. Nanti dikumpulin ya. Untuk yang nomor 4 gerakannya itu gerakan kuku masih itu. Contohnya tadi gimana tadi? Tangannya mengatakan gini. Ini Ya, sambil lari sambil lompat-lompat. sambil lari. Sambil lompat sama. Nah, seperti itu. Nah, nanti jadi kita ingat terus kalau udah ya, kalau belajarnya itu dengan cara seperti ini ya. Nanti empat gerakan itu seperti itu anak-anak ya. Jadi mudah sekali untuk dipahami pelajari bagaimana siklus daur hidup kupu-kupu ini ya. Oke, mungkin seperti itu. Untuk lebih mudahnya lagi, ayo kita nyanyi bersama-sama untuk Mas Rito. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Tepuk salut untuk Mas Rito. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Mantap. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Biar nyanyi bersama aja yuk, biar paham. Telur-telur, ulat-ulat, ketemu kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, ketemu kupu-kupu. Itulah daur hidupnya. Oke, paham ya? Tepuk tangan dulu. Gimana? Udah sehat belum? Ya, udah ya, udah sehat ya. Semangat juga. Untuk selanjutnya, Bapak pengen anak-anak sekarang buat pertanyaan. Segini bagi 2 kelompok ya, berarti satu kelompok ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ya, Mas itu berkelompok sama Mbak Naswa sama Mbak Faida. Kalau Mbak Nova berkelompok sama Mbak Naswa ya. Dan untuk setiap kelompoknya itu buat 2 pertanyaan. Nanti pertanyaannya boleh diajukan. Yuk, waktunya dimulai dari sekarang. Pertanyaan kan harus terdiri dari 5W1 ya. Salah satunya harus terdiri dari 5W1 ya. Ya, yang seperti ini. Jadi harus ada unsur ininya. Unsurnya satu pertama apa? Buat itu apa Mas Bito? Kemudian yang kedua itu sambil dipikirkan pertanyaannya ya, nanti bisa tanya ke Bapak, atau kalau nggak punya pertanyaan nanti tak tanya balik. Buat pertanyaan sudah siap belum? Sudah belum? Pertanyaannya bebas, random. Nanti udah disampaikan sama dijelasin sama Bapak Ramzi Supardi. Udah tanda pertanyaan belum? Dari kelompok Mas Abi sama Mbak Nova? Masih ketemu satu pertanyaan Pak. Iya, langsung aja tanyakan. Coba ada yang mau ditanyain enggak? Apa manfaat dari melakukan Melakukan kegiatan kegiatan ini. yang dicontohkan? Ya, tadi Bapak sudah sampaikan di awal ya, kalau kita belajar dengan menggunakan gerakan, kan ini kebetulan adalah mata pelajaran penjaskes ya. Jadi untuk
supaya kita itu lebih sehat berolahraga. Misal tadi ya gerakan-gerakan kuku seperti ini kan ya. Jadi kita lebih aktif bergerak, kita membakar kalori kita, lemak kita supaya lebih bugar. Kalau gerakan yang diam itu juga bermanfaat ya, bermanfaat untuk supaya kita terlatih lebih diam. Ya. Jadi kita itu tidak harus bergerak tapi bisa diam. Contoh dari gerakan-gerakan tadi itu, contoh permainan semuanya apa kalau kita tahu? Untuk gerakan lokomotor dulu yang ada ini lompat-lompatnya seperti ini. Ya betul, lompat kali. Selain itu apa lagi? Jengklek. Nah, untuk gerakan yang lokomotor itu apa aja? Yang diam tapi bukan berarti diam semua ya. Jadi bisa ke sini juga masih termasuk gerakan lokomotor. Apa Mas Agi? Ya betul, tambah. Senang, betul sekali ya. Ini Mas Agi pintar sekali. Tak kasih tinggal 5. Ya. Oke, sama-sama Mas Agi. Untuk selanjutnya tadi pertanyaannya belum. Pertanyaan siapa? Bapak dulu. Silakan. Ya. Sementara untuk hari ini pelajarannya masih satu tema, jadi masih dapat lampu buku. Nanti mungkin di lain waktu atau di pertemuan selanjutnya ada dalam bentuk kata, ya. Nanti yang penting Mas Pak Ramzi, apa? Lompat-lompat, iya kalau kata lompat-lompat, ngorek dan ini benang. Jadi nanti kita praktek di kolam renang. Oke, mungkin ini saja ya pelajaran hari ini untuk anak-anak. Gimana pembelajaran, menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Ini sudah pasti ya, karena Bapak memang menyenangkan sekali. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Bapak Husen. Ini akan ada materi yang lebih menarik. Nah, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Husain dengan NIM 2032-2091. Baik anak-anak, nanti kalian semua perhatikan ya teman kalian waktu maju ke depan. Perhatikan ya. Nah, tadi ada berapa gerakan sih? 4. Yang pertama gerakan apa? Gerakan telur. Bukan telur ya. Ya, selanjutnya. Yang kedua itu gerakan apa? Ular. Gerakan ular. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, menurut kalian waktu di teman kalian maju ke depan ada nggak gerakan yang kurang pas? Ada Pak. Nah, ada. Gerakan yang bagian apa Mas? Yang ketiga. Yang ketiga. Kenapa? Kok kurang pas? Kakinya kurang ke atas Pak. Nah, coba harusnya bagaimana ini, coba kamu berikan saran ke temanmu tadi Mas Edito. Kalau saran saya kakinya lebih di atas biar lebih ke kompong. Nah, katanya Mas Ramzi kakinya harus lebih ke angkat supaya menyerupai gerakan ke pompong. Nah, dari kalian tadi memperhatikan kemudian memberikan saran kepada teman kalian itu merupakan salah satu sikap menghargai. Nah, kita harus memberikan saran kepada teman kita apabila kita melakukan hal-hal yang keliru. Ini kita lakukan karena kita peduli dengan teman kita. Nah, peduli dengan teman itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Sila kedua itu bunyinya apa sih? Ya, bentar. Kita paham semua ya. Nah, sekarang Bapak ada tugas. Bapak buat kelompok aja ya. Nah, tugasnya itu nanti kalian yang pertama mengisi nama anggota. Kemudian yang kedua, soalnya amati gerakan yang dilakukan temanmu. Nah, tadi kalian sudah memahami semua kan ya? Nah, kemudian tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, nanti kalian tulis jawabannya di bawahnya. Bapak beri waktu untuk mengerjakan 5 menit ya. Silakan bisa dikerjakan, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Baik, kita jadi semua anak ya, yang bisa maju, yang sudah mengerjakan untuk mempresentasikan hasilnya.
Silakan. Silakan. Ini Mas, ini Mas. Coba bacakan soalnya sama jawabannya. Soalnya yaitu amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Ya, caranya apa? Gerakan menirukan gerakan melat dengan merangkak. Usahakan pandangan lurus ke depan, jangan menunduk atau mendongak terlalu jauh. Dengan melihat ke depan, kita bisa mengantisipasi arah gerakan dan menjaga tubuh tetap seimbang. Nah, itu saran yang cukup bagus ya, teman-teman. Kita berikan tepuk salut yuk untuk Mas Samsi. Tepuk salut. Gembol, gembol, salut. Nah, silakan bisa duduk Mas. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya, daur ulang daur hidup kupu-kupu itu yang pertama dimulai dari apa, anak-anak? Telur. Yang kedua ular, kemudian kompor, setelah itu kupu-kupu. Nah, kemudian tadi teman kalian yang mau coba mempraktekkan 4 gerakan. Gerakan yang pertama gerakan apa? Gerakan telur. Gerakan telur itu bagaimana sih? Posisi tidur telentang sambil mendekat kaki dan badan. Kemudian yang kedua gerakan apa? Ulat. Nah, gerakan ulat itu bagaimana? Ya, yang ketiga gerakan kompong. Gerakannya gimana? Posisi berdiri, tangan ke atas, kemudian kaki diangkat. Nah, yang keempat gerakan kupu-kupu. Gerakannya bagaimana tadi? Ya, benar. Nah, kemudian memberikan saran itu tadi merupakan sikap apa? Menghargai teman, ya. Nah, selain itu tadi sikap peduli masuk pada pengamalan sila berapa? Kedua ya. Bunyinya bagaimana tadi? Manusia ada semua ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari Bapak hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan dari kalian semua. Bapak cukupkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Silakan bisa pimpin doa. Siap berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil